Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, adik-adik SMK Negeri 1 Purwodadi kelas 11. Sebelum kita memulai pembelajaran, bagaimana nih kabar adik-adik semuanya? Semoga adik-adik semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terutama di masa-masa sekarang ini, di masa pandemi Covid-19. Baik, di pertemuan kemarin kita sudah sama-sama belajar dan membahas mengenai konsep pajak. Di pertemuan kali ini nanti kita akan sama-sama belajar tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, yuk disimak video ini sampai akhir, jangan sampai di skip ya. Baik, di pertemuan kali ini nanti kita masih akan membahas dan mempelajari tentang materi ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Materi ini termasuk dalam KD 3.1, yaitu memahami jenis-jenis pajak, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan juga KD 4.1, mengelompokkan jenis-jenis pajak, tata cara perpajakan. Untuk materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini itu ada dua ya, yaitu yang pertama ada ketentuan umum perpajakan dan yang kedua itu ada tata cara perpajakan. Nah, yuk kita pelajari satu persatu dari materi ini. Yang pertama kita akan belajar tentang ketentuan umum perpajakan. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan itu diatur di dalam undang-undang yang pada prinsipnya berlaku untuk undang-undang pajak material. Nah, adik-adik masih ingat tidak undang-undang pajak material itu apa? Kemarin kita sudah belajar ya tentang pembagian hukum pajak. Ya, jadi undang-undang pajak material atau hukum pajak material itu adalah hukum yang memuat norma-norma yang menerapkan keadaan-keadaan, perbuatan dan peristiwa yang dikenakan pajak, serta siapa saja yang harus dikenakan pajak dan berapa besar pajak yang dipungut. Nah, untuk ketentuan umum perpajakan ini sendiri itu pertama kali diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Kemudian undang-undang ini mengalami beberapa kali perubahan, yaitu yang pertama menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994. Yang kedua mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan yang terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Jadi ketentuan umum dan tata cara perpajakan sekarang itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ini terdiri atas 11 bab dan 49 pasal yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Itu meliputi hak dan kewajiban wajib pajak serta wewenang Direktorat Jenderal Pajak, termasuk juga sanksi perpajakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pajaknya. Itu untuk ketentuan umum perpajakan. Nah, selanjutnya kita akan sama-sama membahas dan mempelajari tentang sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak itu ada 3, yaitu yang pertama ada Official Assessment System. Apa itu Official Assessment System? Official Assessment System adalah cara pemungutan pajak yang menyerahkan wewenang pemungutan pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak atau kepada Ditjen Pajak. Jadi, dalam Official Assessment System ini, penentuan besar kecilnya pajak terutang dilakukan oleh petugas pajak atau Direktorat Jenderal Pajak, sehingga wajib pajak di sini dia itu bersifat pasif. Pemerintahlah yang memiliki kontrol sepenuhnya dalam menentukan jumlah pajak yang wajib dibayar oleh wajib pajak. Wajib pajak akan mengetahui utang pajaknya saat pemerintah telah menetapkan. Jadi, inti dari Official Assessment System ini adalah wajib pajaknya itu bersifat pasif dalam pemungutan pajak. Yang kedua itu ada withholding system. Apa itu withholding system?
withholding system itu adalah sistem pemungutan pajak di mana besarnya pajak itu ditentukan oleh pihak ketiga yang diberi mandat, tetapi pihak ketiga ini itu bukan fiskus ataupun wajib pajak. Nah, Dede masih ingat tidak fiskus itu apa? Ya, fiskus itu adalah pegawai atau petugas pajak ya yang memiliki tugas atau memiliki fungsi untuk melakukan pemungutan pajak serta membantu wajib pajak dalam pembayaran pajak. Dalam withholding system ini, wajib pajak itu tidak perlu repot dalam menghitung dan juga menyetor besar pajaknya sendiri karena sudah ada pihak ketiga yang diberi mandat tadi untuk menjalankan pemungutan pajak. Dan yang terakhir itu ada self assessment system. Apa itu self assessment system? Self assessment system itu adalah cara pemungutan pajak dengan wajib pajak itu berperan aktif di dalam perhitungan dan penyetoran pajak. Jadi di sini itu wajib pajak dapat menghitung sendiri pajaknya tanpa campur tangan dari fiskus. Sedangkan untuk petugas pajaknya itu dia berfungsi sebagai pemberi bantuan kepada wajib pajak yang belum paham dan juga mengawasi jalannya pemungutan dan penyetoran pajak. Nah, adik-adik, dari ketiga sistem pemungutan pajak ini, sistem pemungutan pajak mana yang diterapkan di Indonesia saat ini? Ya, untuk sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia saat ini itu adalah self assessment system, yaitu cara pemungutan pajak di mana wajib pajaknya itu berperan aktif dalam perhitungan dan penyetoran pajak. Nah, selanjutnya kita tadi sudah mengetahui tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan juga sistem pemungutan pajak. Selanjutnya kita akan belajar tentang tata cara perpajakan. Ada apa saja di dalam tata cara perpajakan? Nah, yang pertama itu ada teori penerapan pajak. Teori penerapan pajak ini ada 6 ya, yaitu yang pertama ada teori kepentingan. Apa itu teori kepentingan? Teori kepentingan itu menyatakan bahwa negara itu mengenakan pajak dikarenakan negara itu sudah melindungi kepentingan rakyatnya. Itu teori kepentingan. Kemudian ada teori asuransi. Teori asuransi itu apa? Jadi teori asuransi menyatakan pajak itu adalah suatu asuransi yang harus dibayarkan oleh setiap orang karena telah mendapat perlindungan dari negara. Itu teori asuransi. Kemudian ada teori kewajiban mutlak. Apa itu teori kewajiban mutlak? Teori kewajiban mutlak menyatakan negara itu merupakan organ kesatuan yang mana di dalamnya terdapat warga negara terikat dengan aturan yang telah dibuat. Itu teori kewajiban mutlak. Kemudian ada teori gaya pikul. Apa itu teori gaya pikul? Teori gaya pikul itu menyatakan biaya atas jasa yang diberikan negara berupa perlindungan dipikul oleh orang yang menikmati jasa tersebut. Kemudian ada teori pembenaran Pancasila. Apa itu teori pembenaran Pancasila? Teori pembenaran Pancasila menyatakan berdasarkan asas kekeluargaan serta gotong royong, pajak itu merupakan pengorbanan tiap anggota keluarga untuk kepentingan bersama tanpa mendapat imbalan. Dan yang terakhir itu ada teori daya beli. Apa itu teori daya beli? Teori daya beli itu adalah teori yang mengemukakan pajak itu diibaratkan sebagai sebuah pompa yang mana pajak ini menyedot daya beli masyarakat sehingga pada akhirnya akan dipompakan kembali kepada masyarakat. Ini untuk teori-teori penerapan pajak. Nah, selanjutnya kita belajar tentang tata cara pemungutan pajak. Tata cara pemungutan pajak yang pertama itu ada stelsel pajak. Untuk stelsel pajak sendiri itu ada 3. Yang pertama itu ada stelsel nyata. Apa itu stelsel nyata? Stelsel nyata itu adalah sistem pemungutan pajak yang didasarkan pada objek yang nyata sehingga pemungutannya itu dilakukan di akhir tahun pajak setelah penghasilan sesungguhnya itu diketahui. Karena stelsel nyata ini pemungutannya dilakukan di akhir tahun, maka stelsel ini memiliki kelebihan, yaitu pajak yang dikenakan itu lebih realistis, yaitu sesuai dengan besarnya pajak yang sesungguhnya terutang karena tadi pemungutannya dilakukan di akhir tahun
pajak. Dengan demikian, maka penghasilan yang sesungguhnya akan diketahui dalam sistem ini. Di samping memiliki kelebihan, tentunya stelsel nyata ini juga memiliki kelemahan, yaitu kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir tahun pajak atau setelah penghasilan real diketahui. Padahal pemerintah itu lebih dahulu membutuhkan penerimaan pajak untuk pengeluaran sepanjang tahun dan tidak hanya pada akhir tahun. Itu untuk kelemahan di stelsel nyata. Nah, yang kedua itu ada stelsel anggapan. Apa itu stelsel anggapan? Stelsel anggapan itu menyatakan pemungutan pajak itu dilakukan di awal tahun pajak karena didasarkan pada anggapan undang-undang yang berlaku. Sama, stelsel anggapan ini juga memiliki kelebihan, yaitu kelebihannya adalah pajak itu bisa dibayarkan selama tahun berjalan sehingga tidak menunggu sampai akhir tahun. Di samping memiliki kelebihan, stelsel anggapan ini juga memiliki kelemahan, yaitu pajak yang dibayar itu tanpa berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya karena stelsel anggapan ini didasarkan pada anggapan undang-undang yang berlaku. Dan yang terakhir itu ada stelsel campuran. Apa itu stelsel campuran? Stelsel campuran itu merupakan pemungutan pajak yang didasarkan atas kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Nah, adik-adik, dari ketiga stelsel ini, stelsel mana yang diterapkan atau yang dianut oleh negara Indonesia? Ya, jadi stelsel yang dianut oleh negara Indonesia itu adalah yang stelsel campuran, ya, yang merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Jadi besarnya pajak itu bisa dilakukan di awal tahun pajak atau bisa juga dilakukan di akhir tahun pajak. Apabila besar pajak menurut kenyataan itu lebih besar daripada pajak menurut anggapannya, maka menurut stelsel campuran ini wajib pajak itu diharuskan untuk menambah. Tetapi jika lebih kecil kelebihan pajak yang dibayarkan, maka dapat diminta kembali. Itu menurut stelsel campuran. Jadi Indonesia itu menganut yang stelsel campuran ini. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang asas dalam pemungutan pajak. Asas dalam pemungutan pajak ini ada 3, yaitu yang pertama ada asas kebangsaan. Apa itu asas kebangsaan? Asas kebangsaan ini menyatakan bahwa pengenaan pajak itu dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Contohnya itu adalah contoh dari asas kebangsaan ini, misalnya pajak yang dikenakan bagi warga negara asing yang tinggal selama lebih dari 12 bulan tanpa pernah meninggalkan negara Indonesia wajib dikenai pajak selama penghasilan mereka bersumber dari Indonesia. Itu untuk asas kebangsaan. Yang kedua itu ada asas domisili. Apa itu asas domisili? Asas domisili itu menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik itu penghasilan dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Contohnya itu adalah warga negara Indonesia yang tinggal di negara Malaysia, baik rumah maupun barang yang digunakannya itu tidak wajib dikenai pajak oleh pemerintah Indonesia. Sebaliknya, jika ada warga negara asing yang tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu, maka dikenai pajak berdasarkan ketentuan hukum di negara Indonesia ini karena berdasarkan atas tempat tinggal atau domisilinya. Dan yang terakhir itu ada asas sumber. Apa itu asas sumber? Asas sumber ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal dari wajib pajak itu. Contohnya itu adalah warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di negara Australia. Meskipun secara dokumen kebangsaannya itu adalah Indonesia, tetapi berdasarkan sumber pendapatannya, WNI tersebut tidak wajib membayar pajak penghasilan yang dipungut oleh pemerintah Indonesia karena sumber penghasilannya
bukan berasal dari negara Indonesia. Sekian ya adik-adik pembahasan kita di materi ini tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Jika ada materi yang belum dipahami, adik-adik bisa tanyakan kepada saya melalui Google Classroom maupun melalui Google Meet nanti, atau bisa juga melalui komen YouTube di bawah ini. Ya, nanti adik-adik bisa ajukan pertanyaan kepada saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir, dan saya mohon maaf bila dalam penyampaian materi di video ini terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe channel saya ya. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum